Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita ada di dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya kita ada di minggu terakhir ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebab itu kita akan tinggalkan bulan April ini masuk di dalam bulan Mei dengan pertolongan Tuhan. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan kita, dalam pujian kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita menerima urapan yang dari Bapa memenuhi setiap kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami di minggu yang terakhir di bulan 4 ini Tuhan. Kami percaya Bapa yang akan ambil alih, Bapa yang mengurapi kami semua yang ada di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Biar pujian kami, biar hati kami mau berikan bagi Tuhan. Agar setiap kami dilawat, dijamah Tuhan, terlebih kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun kami dalam situasi kondisi masih tetap di rumah. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi kami semua. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus hati kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Sebab itu kita mau katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Biar pagi hari ini kita rasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi bilang Bapa, ku cinta Kau. Amin. Saya percaya kita semua yang ada di rumah sungguh-sungguh mencinta kebaikan Tuhan. Sebab itu pujian ini dikatakan Allah itu baik. Allah itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah buat setiap kehidupan kita. Amin. Baik, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik, kita akan siapkan hati kita buat Tuhan. Pagi hari ini cuman kita mau bilang, kasih setiamu Tuhan yang ku rasakan. Biar dengan apa yang kita mau buat pagi hari ini, hanya cuman kita mau bilang kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima membuat aku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku lihat, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan siapakah, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi bilang, selain puji dan sembah Kau. Shalom, salam damai sejahtera untuk Jemaat GBI Jelam Baru Utama 4. Kita bertemu kembali di ibadah minggu keempat. Sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, serta pimpinlah setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap kami yang hadir mendapatkan berkat melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja melalui Roh Kudus yang sanggup membawa kami kepada Kristus dan membawa kami kepada kelimpahan firman Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya saudara, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita akan baca dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api,
ia dapat membakar hutan yang besar. 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saudara, khotbah ini saya beri tema perkataan berkat. Saudara, kita sebagai orang yang sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus, haruslah membiasakan diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun, kata-kata pujian, kata-kata semangat. Lalu perkataan berkat haruslah keluar dari mulut kita, janji-janji Allah, perkataan iman, perkataan firman, perkataan kasih. Nah, melalui perkataan yang kita ucapkan akan menunjukkan jati diri atau identitas kita, siapa kita sebenarnya. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Saudara, Tuhan mau setiap kita menjadi penyambung lidah Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan yang baik yang kita ucapkan. Orang-orang di sekitar kita akan melihat orang Kristen seperti apa. Melalui buahnya, pohon itu dikenal. Melalui perkataan berkat yang kita ucapkan, mereka mengenal Yesus Kristus. Yesus dikenal melalui perkataan kita. Demikianlah yang harus kita lakukan. Saudara, setelah bangsa Israel ditebus dari perbudakan di Mesir, Allah memberikan mereka status sebagai umat pilihan. Dan kemudian Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa, supaya mereka menjadi bangsa yang berbeda di antara bangsa-bangsa lain. Dengan melakukan hukum itu, maka mereka akan mewakili karakter Allah. Sama halnya dengan kita, saudara, karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan status sebagai anak Allah. Kita mendapatkan status sebagai anak Allah. Mengapa demikian? Karena dengan iman kita kepada Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah diampuni dosa-dosanya, sehingga kita mendapatkan status sebagai anak Allah. Ya, jadi saudara, kita mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberikan kepada kita hukum kasih atau hukum Kristus. Isinya, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Matius 22. Mengapa kasih sangat ditekankan di dalam Injil? Nah, saudara tahu,
karena Allah itu kasih. Maka di dalam Injil itu ditekankan kasih. Nah, melalui kasih yang kita lakukan, karakter atau sifat Allah dinyatakan kepada semua orang. Sehingga melalui ucapan kita, orang dapat mengenal Tuhan Yesus. Melalui ucapan kita, orang-orang dapat bertobat dan mengenal juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Melalui ucapan kita, kita menjadi berkat untuk orang-orang yang sedang mengalami lemah imannya. Saudara, jikalau kita mengasihi sesama kita, maka dari mulut kita tidak akan keluar perkataan yang menghujat sehingga dapat menyakiti hati orang lain. Dari mulut kita tidak akan keluar kata-kata yang merendahkan orang lain jika kita mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Allah, maka dari mulut kita juga akan keluar perkataan iman, perkataan firman, perkataan kasih. Karena Tuhan memakai kita sebagai penyambung lidah Allah. Tuhan akan pakai kita semua tanpa terkecuali. Jadi perlu diingat saudara, kita adalah penyambung lidah Tuhan. Perkataan kita akan menunjukkan jati diri kita, siapakah kita. Kita adalah anak-anak Allah. Saudara, masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang terjadi di Yerusalem? Masih ingat saudara? Nah, Roh Kudus digambarkan sebagai lidah-lidah api. Hal itu menjadi sebuah pertanyaan bagi saya saudara. Mengapa harus lidah? Bukan bagian tubuh yang lain seperti tangan atau mata atau juga telinga? Nah, jawabannya adalah karena lidah adalah nakoda yang dapat menentukan arah kapal kemana dia akan pergi. Lalu lidah seperti kekang pada mulut kuda, sehingga kuda tersebut akan menuruti kehendak kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, jadi saudara, makna teologis dari lidah api ini adalah Roh Kudus akan memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus menguasai murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, saudara, karena kita memiliki status sebagai anak-anak Allah, maka perkataan kita memiliki kuasa yang dahsyat. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan dunia dengan perkataannya. Apa yang difirmankan Allah menjadi nyata karena perkataan Allah penuh dengan otoritas dan kuasa. Oleh karena itu saudara, kita adalah bagian dari gambar dan rupa Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah yang sudah lahir baru. Kita memiliki kuasa dalam perkataan kita. Perkataan yang kita keluarkan dapat mengubah keadaan. Saudara, dapat mengubah hidup saudara. Perkataan kita dapat mengubah hidup kita. Melalui perkataan yang saudara keluarkan, hidup saudara akan diubahkan. Dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ayat ini artinya begini. Orang yang suka menabur perkataan-perkataan baik, maka kelak ia akan menuai dari perkataan-perkataan yang ia ucapkan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang menabur perkataan buruk, maka ia akan menuai hal buruk terjadi dalam hidupnya. Saya beri contoh dalam hidup saya. Setelah mama saya meninggal, saya berjanji dan selalu terucap
Saya mau menjadi pendeta, saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau punya gereja. Nah saudara, saat ini saya berada di tempat ini dan menyampaikan firman Tuhan itu karena kuasa dari perkataan yang saya ucapkan 4 tahun lalu. Nah, begitu saudara, jadi perkataan kita berkuasa. Hati-hati dalam kita menggunakan lidah kita, dalam kita menggunakan perkataan kita. Saudara, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan dalam khotbah ini. Bagaimana agar kita dapat mengucapkan perkataan berkat, perkataan iman, perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Nah, yang pertama, miliki hati yang bersih. Yuk kita buka Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, kita buka satu lagi, Lukas 6 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, hal yang paling utama agar kita dapat mengucapkan perkataan berkat, perkataan baik, perkataan yang membangun adalah dengan memiliki hati yang bersih. Hati merupakan hal yang utama yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa perkataan kita berasal dari hati kita. Saudara, hati yang terluka pasti akan mengeluarkan kata-kata yang melukai orang lain. Jika seseorang memiliki hati yang pahit, akan cenderung untuk berkata-kata yang negatif. Seperti contoh, merendahkan orang lain, ngomongin orang, komentarnya selalu negatif. Nah saudara, perkataan yang negatif itu dapat menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Saudara, jangan sampai perkataan negatif yang kita keluarkan kepada orang lain membuat orang tersebut meninggalkan Tuhan dan mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, teruslah kita untuk selalu menjaga hati kita agar tetap bersih di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati kita, karena hati adalah pusat kehidupan. Saudara, dunia mengatakan bahwa kecerdasan atau intelektual yang kita miliki akan menentukan jalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa hati kitalah yang menjadi kunci penentu jalan kehidupan kita. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, agar kita memiliki hati yang bersih, maka kita harus memberikan diri kita untuk taat kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus senantiasa bekerja memampukan kita untuk memiliki hati yang bersih di hadapan Allah. Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk memiliki hati yang selalu rindu kepada Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang rindu kepada Tuhan,
maka kecenderungan hati kita untuk selalu dekat kepada Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. Sehingga hal tersebut membuat hati kita jauh dari segala kepahitan, membuat hati kita tidak gampang terluka karena ada pengampunan dan kasih dalam hati kita. Saudara, disinilah perbedaan orang Kristen dengan agama-agama lain. Kekristenan tidak berfokus kepada apa yang nampak di luar, apa yang kita pakai, celana kita, baju, tidak menentukan. Nah, kekristenan berfokus kepada pembaharuan hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Daud karena Daud memiliki hati yang selalu menyembah. Oleh karena itu, saudara, kita harus menjaga hati kita dengan membaca firman Tuhan. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dua hal ini sangat penting, saudara, untuk menjaga hati kita. Roh Kudus sebagai nahkoda di dalam kehidupan kita. Jadi dua hal, penuhi hati kita dengan firman Tuhan dan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu poin yang kedua, miliki penguasaan diri. Yakobus pasal 3 ayat 2-3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lalu saya mau kasih satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kita garis bawahi lambat untuk berkata-kata, ya. Jadi ini berbicara tentang penguasaan diri. Saudara, poin yang kedua agar kita dapat mengucapkan perkataan berkat adalah dengan penguasaan diri. Penguasaan diri memiliki arti mengendalikan diri kita, tidak menuruti keinginan daging, atau menjauhkan diri kita dari dosa. Saudara, penting sekali untuk kita belajar bagaimana mengendalikan diri kita, terutama dalam ucapan. Kalau kita gagal mengendalikan lidah kita, maka banyak orang yang di sekitar kita akan terluka akibat kita tidak mengendalikan perkataan kita. Berpikirlah terlebih dahulu dalam berkata-kata. Apakah perkataan saudara akan melukai atau perkataan saudara akan memberikan dorongan yang positif? Nah, kita harus mendisiplinkan diri untuk mengucapkan perkataan berkat. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, yang terakhir, penguasaan diri. Saudara, Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus menolong orang percaya untuk menaklukkan diri kepada kehendak Allah, sehingga orang percaya mampu menguasai dirinya. Pikirannya akan berfokus kepada Allah. Nah, saudara, bersyukurlah kita yang hidup di dalam Kristus.
Karena kita diberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Orang yang hidup di luar Kristus tidak memiliki Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus hanya bisa diam di antara kita yang sudah diampuni dosanya, yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Jadi kita harus memiliki penguasaan diri. Ini adalah poin yang terakhir. Saudara, oleh karena itu 2 poin yang saya sampaikan dalam khotbah ini agar kita dapat mengucapkan perkataan berkat dan perkataan yang baik, maka kita harus memiliki hati yang bersih. Poin yang pertama. Yang kedua, memiliki penguasaan diri. Semua ini harus kita kerjakan dan lakukan karena kita adalah anak-anak Allah. Maka melalui perbuatan dan perkataan kita, Tuhan Yesus semakin dikenal, Injil semakin diberitakan, dan orang-orang semakin mengenal Yesus sehingga Bapa di surga dimuliakan. Sekian khotbah dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini, firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih agar melalui pemberitaan firman-Mu kami terus melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk memiliki hati yang bersih. Melalui Roh Kudus juga kami dimampukan untuk memiliki penguasaan diri. Terima kasih. Semuanya itu bertujuan agar kami menjadi serupa dengan Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi karena semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mengembalikan sebagian Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberikannya dengan sukacita dan rela Tuhan, seperti janda dengan 2 peser duit Tuhan, tetapi Engkau mengatakan bahwa itu yang terbaik dari janda itu. Biar kami Tuhan di dalam kekurangan kami sekalipun, kami rela memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang mereka kerjakan biar menjadi berhasil Tuhan, karena ada ketaatan dalam mengembalikan setiap perpuluhan dan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Ada dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.